selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nurul Hadiatul Hidayah. Hadir, Bu. Nur Hadianti. Hadir, Ibu. Hari ini kita akan membahas materi tentang akhlak terpuji. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi atau adat kebiasaan. Akhlak yang bersumber dari agama berasal dari ayat suci Al-Quran. Sementara tradisi atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan sumber akhlak terpuji tidak boleh bertentangan dengan agama. Kemudian macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama adalah asy-syaja'ah yang memiliki arti berani. Yang kedua al-karam artinya pemurah. Yang ketiga al-adl yang berarti adil. Yang keempat al-ifah artinya adalah menjaga kehormatan. Yang kelima as-sidiku yang memiliki arti jujur atau benar. Yang keenam adalah al-amanah artinya dapat dipercaya. Al-amanah memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Secara umum, amanah artinya menyembunyikan rahasia, ikhlas memberikan nasihat kepada orang yang memintanya, dan menyampaikan sesuatu secara utuh dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang ketujuh adalah as-sabru. As-sabru artinya sabar. Seseorang yang memiliki akhlak as-sabru mampu menahan dirinya dari gangguan yang menghampirinya. Yang kedelapan adalah al-hilmu. Al-hilmu berarti lapang hati. Seseorang yang menunjukkan akhlak al-hilmu akan menahan amarahnya dan tunduk kepada akal sehatnya saat sedang tertimpa suatu masalah. Kemudian al-aufu. Al-aufu artinya pemaaf. Seseorang akan memberikan maaf terhadap seseorang yang bersalah tanpa diikuti rasa benci dan sakit hati, serta tidak ada keinginan untuk membalaskan kesalahannya. Kemudian zuhud. Zuhud artinya tidak terlalu bergembira akan sesuatu yang dimiliki dan tidak berputus asa terhadap sesuatu yang telah terlepas dari dirinya. Kemudian litsa'arus salam artinya mengutamakan kedamaian. Seseorang akan berusaha untuk menutup pertentangan dan perselisihan dengan menciptakan kesepakatan dan ketentraman. Yang ke-13 tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Yang dimaksud tawadu adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang lain. Yang keempat ta'awun. 14 ta'awun memiliki arti tolong menolong. Seseorang akan menjalin hubungan persaudaraan dengan penuh solidaritas. Ia akan membantu orang lain ketika merasa kesulitan. Dan yang terakhir adalah al-mur'ah, artinya berbudi luhur yang tinggi. Kemudian contoh akhlak terpuji dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akhlak terpuji terhadap Allah, yang kedua terhadap sesama manusia, dan yang terakhir adalah akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Baiklah, sekarang kalian buat pertanyaan dan nanti akan ditukar. Lalu Ibu akan bertanya kepada kalian. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sekarang tukar pertanyaannya. Ibu akan bertanya kepada Nurul Hadiatul Hidayah. Sebutkan dan jelaskan macam-macam akhlak terpuji 5 saja. Macam-macam akhlak terpuji yaitu yang pertama as-syaja'ah. As-syaja'ah memiliki arti berani. Akhlak terpuji ini ditujukan dalam bentuk keteguhan hati seseorang dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Yang kedua al-karam, yang artinya pemurah. Seseorang membelanjakan harta benda yang ia miliki untuk keperluan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi orang banyak, termasuk ke dalam akhlak terpuji ini. Yang ketiga al-ifah, yang artinya menjaga kehormatan. Maksudnya
Alifah mampu menjaga dirinya sendiri dari segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak boleh dikerjakan atau tidak sesuai dengan syariat. Yang keempat, asyidiki, yang memiliki arti jujur atau benar. Seseorang yang memiliki akhlak asyidiki akan mengatakan hal yang benar atau memberi kabar sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Yang kelima, al-hilm. Al-hilmu berarti lapang hati. Seseorang yang menunjukkan al-hilmu akan menahan amarahnya dan tunduk kepada akal sehatnya saat sedang tertimpa sesuatu masalah. Baik, sekarang Nur Hadianti. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh akhlak terpuji. Dikit aja. Baik, contoh akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Dua, bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya serta melakukan perbuatan baik. Ketiga, bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhadap sesama manusia. Satu, menjaga hubungan baik. Dua, berkata benar. Tiga, tidak meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, terhadap diri sendiri, yaitu satu, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Dua, qanaah dalam menerima apa adanya pemberian dari Allah. Dan ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bagus. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Dalam Islam, akhlak merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sehingga dalam Islam, akhlak terbagi atas dua akhlak, terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianjurkan dan diwajibkan. Sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji dan akhlak tercela begitu banyak, tetapi pada intinya niatkan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pelajaran kita hari ini. Sebelumnya mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.